Baik, pada pertemuan sebelumnya, saya minta kalian untuk menyimak video yang saya lampirkan di Inos ya, yaitu video ini, di mana video ini sepertinya semacam webinar ya, yang menjelaskan tentang application of ILNS algorithm for solving VRP ya. Jadi bagaimana aplikasi dari algoritma ILNS untuk menyelesaikan masalah vehicle routing problem and its variance dan variance-nya. Nah, pertama memang minggu kemarin ada acara ya. Tapi di sisi lain ini juga sebagai latihan tentang bagaimana belajar mandiri gitu ya. Jadi perbedaan kuliah dengan waktu SMA kan memang seperti itu ya. Jadi saat mahasiswa ini tuntutan untuk belajar mandirinya lebih besar dibandingkan dengan waktu SMA gitu ya. Jadi kalau waktu SMA itu istilahnya kalau gurunya ngasih tahu A, maka muridnya tahu A gitu ya. Kalau gurunya ngasih tahu B, maka muridnya akhirnya tahu bahwa itu huruf B. Kalau gurunya nggak mengenalkan tentang huruf C, maka muridnya nggak akan tahu tentang huruf C. Nah, tapi kalau di kuliahan, dosen misalnya memperkenalkan ini huruf A, ini huruf B, maka itu harusnya menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk mengenal huruf-huruf yang lain yang mungkin tidak diajarkan di kelas tapi belajar secara mandiri gitu ya. Nah, jadi kemarin ya anggap aja buat latihan untuk belajar mandiri dan saya kasih bahannya. Kemudian sebagai bukti apa yang kalian pahami diminta untuk membuat resumenya. Ya, saya paham mungkin ada yang terkendala dengan bahasa Inggris karena presentasinya bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba gitu ya. At least you give it a try gitu ya. Jadi minimalnya kalian sudah mencoba karena ya di zaman ini memang banyak sumber, banyak referensi yang di internet tuh melimpah gitu ya. Jadi kalau kemampuan listening kalian terus diasah, maka begitu banyak eh, bahan perkuliahan ataupun materi kalian bisa belajar apa aja lah di internet banyak sekali. Baik, kita langsung aja. Jadi ini tapi di pertemuan ini akan saya coba jelaskan lagi ya, tapi dengan versi bahasa Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan tentang LNS ini, Adaptive Large Neighborhood Search Algorithm. Saya akan coba jelaskan meskipun mungkin tidak akan sampai selesai sepanjang video ini ya, berdurasi 2 jam. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti dapat mungkin ada hal-hal yang belum jelas sebelumnya kemudian jadi lebih jelas ya, paling tidak itu ya. Baik, jadi ini narasumbernya Panca Jodiawan, PhD kandidat. Tapi kalau dengar videonya itu udah mau hampir lulus ya. Udah mau lanjut postdoc, malah ini kan 10 bulan yang lalu ya. Jadi kemungkinan sudah lulus kalau sekarang, dan kalau dengar ceritanya sih katanya lanjut postdoc ya. Dan kalau dari aksennya dan seterusnya kayaknya ini orang Indo gitu ya yang memang sedang kuliah di luar negeri. Nah, ini kuliahnya di NTUST ya, National Taiwan University of Science and Technology. Nah, ini dia tergabung di lab ini, Global Logistics and Supply Chain Management. Oke. Nah, ini profilnya ya. Jadi S3-nya nih dari 2019 sampai sekarang, sampai 2022 ya. Kemudian Master MBA ya di NTUST. Oh, MBA ya. Nah, S1-nya Teknik Industri ya. Nah, ini UBM nih. Tidak tahu kampus mana ini. Apakah dalam negeri atau luar negeri ya. Nah, ini upcoming position. Nah, mulai Agustus 2022 dia akan
menjadi postdoctoral fellow ya, atau postdoc ya. Jadi postdoc ini bukan kuliah ya, tapi memang seperti kerja sebagai peneliti gitu ya, periset. Dan dia masih tergabung di lab yang sama di bawah arahan ini, Prof. Vincent FU ya. Dan kalau kalian search tentang Prof. Vincent ini adalah profesor yang terkenal ya, artinya karya-karyanya banyak di Google Scholar ya. Nanti bisa dicek Prof. Vincent FU, dan ini memang bidangnya dalam ini logistik, optimization, meta heuristic atau math heuristics ya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ini kalau kalian nanti minat untuk apa namanya lanjut studi, itu pun kalau kalian mendalami di bidang ini gitu ya. Saya tahu yang ikut kuliah ini risetnya eh, tidak sesuai dengan bidangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan bidang ini, tidak tentang eh, optimisasi ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi ini Prof. Vincent ini bisa jadi ya, kalau kalian terus berlanjut bisa lanjut S2 di sana di bawah arahan Prof. Vincent, atau bahkan sampai S3 atau postdoc gitu ya. Postdoc tuh nanti dapat gaji ya, sebagai peneliti. Oke, nah ini outlines dari Jody ya, Panca Jodiawan. Jadi dia jelasin tentang masalahnya dulu, apa itu capacitated vehicle routing problem. Jadi VRP yang ada kapasitasnya ya di kendaraannya. Ada kapasitasnya, nanti kita coba explore. Kemudian ada Adaptive Large Neighborhood Search ya, atau ALNS algoritmanya. Jadi ini problem, ini methodnya ya. Highlights, kemudian the main framework, destroy operators, ada operator perusak, ada repair operators, operator untuk memperbaiki ya, acceptance criteria, kriteria penerimaan, adaptive weight adjustment, demo, dan seterusnya ya. Terakhir ada state of the art dari ANS ya, tips and trick for the development. Nah, Jody ini, Panca Jodiawan ini juga saya sebenarnya dengar Panca Jodiawan ini setelah membaca papernya. Jadi kalau kalian search di Google Scholar tentang ALNS Algorithm Review Paper ya, itu di situ ada paling atas ini, A Survey of Adaptive Large Neighborhood Search Algorithms and Application. Kalau dibuka ini papernya. Dan Panca Jodiawan ini adalah salah satu penulis dari paper ini gitu ya. Nah, di sini ada Panca Jodiawan ya. Dan kalian masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya saya pernah bilang bahwa paper itu ada dua jenis ya. Ada survei paper, ada juga research paper gitu ya. Dan ini kategorinya survei paper, artinya dia mengkaji banyak literatur, banyak paper yang sudah terbit yang berkaitan dengan algoritma ALNS ini dan aplikasinya. Kalau kita lihat di sini ya. Dan apa namanya? Lihat, kalau kalian lihat daftar referensinya ini ada 231 ya. Atau kita baca sekilas abstraknya. This article provides a survey. Di artikel ini menyediakan sebuah survei tentang ya, highly popular meta heuristic framework. Jadi tentang intinya algoritma meta heuristic yang sangat populer. Jadi memang ANS ini banyak dipakai di berbagai apa namanya, untuk menyelesaikan berbagai masalah dan cukup terkenal. Makanya di sini paper-paper yang menggunakan ANS ini banyak sekali gitu ya, cukup banyak ya. Ada 200 lebih gitu ya. The basic concept of ANS are discussed in this paper. Jadi konsep dasar dari ANS ini dibahas dalam paper ini. Kemudian based on a simple taxonomy, berdasarkan taksonomi yang sederhana. Analysis of publication intensity. Jadi ada analisis tentang intensitas publikasi, kemudian area aplikasinya, and the variant of ALNS features, dan juga varian dari ALNS ya. Jadi ALNS ini versinya mungkin banyak ya, ada sudah yang mengembangkan algoritma ini gitu ya.
karena ANS ini tidak ada satu algoritma baku ya tentang ANS. Kalau kalian tadi dengar istilah atau pernah simak video sebelumnya, ada destroy operator ya, ada repair operator, itu sebenarnya bisa banyak ya, bisa lebih dari apa yang sudah dipelajari di video ini ya. Jadi tergantung masalah yang diambil ya. Tapi apa namanya? Ya, yang dipelajari di video ini itu yang paling tidak yang umum lah, yang basic gitu, yang sudah banyak dipakai. Nah, saya belum pernah mencoba. Saya dulu pernah riset sebenarnya tentang ALNS ini, cuma risetnya belum selesai ya. Jadi yang di paper saya yang terakhir itu masalah yang hold care problem itu tadinya mau saya selesaikan pakai ALNS juga ya sebagai penelitian lanjutan, karena ALNS ini algoritma yang cukup powerful kalau kita lihat di referensi di literatur. uh, Cuman belum selesai risetnya waktu itu. Jadi ya sekarang juga belum dilanjutin ya. Tapi menarik ya, menarik ALNS ini untuk dikaji ya. Ya memang dalam tahap apa namanya, mungkin terkendala bagi banyak orang itu adalah programmingnya ya. Jadi ALNS ini memang uh, untuk mengcoding dari nol itu memang cukup punya apa, butuh effort ya, skill programming ya. Saya nggak tahu ALNS ini apakah sudah ada black box-nya atau belum ya. Jadi black box itu seperti kita tinggal manggil aja fungsinya, fungsi ALNS gitu, di misalnya di MATLAB atau di Python ya. Tapi karena tidak ada algoritma yang baku tentang ALNS, artinya bergantung pada masalah yang diselesaikan. Jadi maksudnya gini, ALNS yang dikembangkan oleh si A untuk menyelesaikan suatu masalah belum tentu cocok diterapkan untuk masalah si B yang karakteristiknya berbeda dengan masalah yang diselesaikan oleh si A gitu. Kayak gitu maksudnya. Jadi beda masalah itu beda juga pendekatan tadi ya, misalnya ada distro operatornya dan seterusnya, representasi solusinya juga mungkin uh, berbeda gitu ya. Makanya asumsi saya sih belum ada black boxnya, artinya kan berarti harus ngoding ya. Cuman di zaman sekarang pasti sudah ada orang yang nge-share tentang algoritma LNS ya, artinya ngodingnya sebenarnya nggak perlu mulai dari nol gitu ya. Mungkin yang kita butuhkan adalah memodifikasi program yang sudah ada. Nah, cuman memang untuk memodifikasi itu butuh skill programming juga ya, karena tidak semudah yang dibayangkan ya, karena kita harus memahami program yang orang lain buat gitu. Kemudian kita modifikasi di bagian mana, karena misalnya algoritmanya itu akan diselesaikan untuk menyelesaikan masalah yang lain ya, yang karakteristiknya berbeda. Gitu. Jadi ini memang cukup challenging, uh, dan ya tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang mau belajar ya. Jadi kalau motivasi belajarnya kuat, karena di zaman ini sekarang ini skill programming ini memang sangat 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 penting ya, karena banyak masalah yang uh, mau nggak mau kita butuh bantuan komputer gitu, apalagi menyelesaikan masalah yang besar gitu, dan programming menjadi kunci ya. Baik, oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini tentang capacitated vehicle routing problem. Jadi bayangkan di sini ada sejumlah customer ya, atau pelanggan ya. Di sini ada berapa ini? Terbesar 19 ya. Ya, ada 19 customer. Oh, yang ke satunya ini ya. Apa nggak ada ya? Berarti defaultnya yang ke satu kayaknya. Nah, kemudian sorry, bukan 19 ya. Ini mah 19 yang ada di atas orang, gambar orang ini bukan. Nah, ini C7 ya, berarti customer ke-7. Oke, berarti tertinggi 16 ya. Oke, berarti ini ada 15 customer. C1
Oh enggak, ya 16 sorry. Ini C1-nya juga ada di sini ya. Berarti ini customer 1, 2 dan seterusnya. Yang di tengah ini ceritanya adalah depot. Depot ini adalah bisa diasumsikan sebagai uh, gudang misalnya, atau intinya titik keberangkatan dari kendaraan ya. Jadi dia berangkat dari satu titik, apakah itu kantor atau gudang dan seterusnya, tergantung pada masalahnya. Kalau masalahnya adalah pencarian rute untuk distribusi barang, mungkin depotnya itu adalah gudang yang menyimpan barang-barang tersebut dan mobilnya juga terparkir di sana misalnya. Dan intinya, nah yang di atas ini adalah demand ya, permintaannya. Jadi misalnya C5 dia butuh 3. Nah, 3 ini satuannya apa tergantung pada masalahnya. Mungkin 3 dus, 3 kardus, atau 3 paket, atau 3 kilo, 3 karung, tergantung pada masalahnya. Jadi di sini hanya sampel aja. Oke ya, jadi intinya VRP itu adalah masalah dari pencarian rute kendaraan. Jadi kendaraannya ini mau apa ya, mengunjunginya kemana aja sih gitu. Nah ini ceritanya, misalnya ada 3 kendaraan yang tersedia, kemudian di situ ada maksimum kapasitinya 70. Jadi si kendaraan ini tidak bisa memuat barang melebihi 70, misalnya 70 kilo boleh, atau maksimum 70 kardus misalnya, dan seterusnya ya. Jadi bisa banyak, tergantung pada masalah sekali lagi. Oke ya. Dan masalahnya adalah di sini yang ada dalam kotak, how to serve the customers of a given planning period. Bagaimana melayani customer dalam periode waktu atau periode perencanaan yang diberikan dalam suatu periode intinya. Nah, apa yang disebut dengan planning period? Jadi pencarian rute ini kan ada dalam proses planning ya. Artinya sebelum barang didistribusikan kan harus direncanakan ya, kendaraan ini nanti kamu kemana aja. Kendaraan 1 misalnya nanti kamu ke C1 ya, kemudian nanti ke C9, C11 dan seterusnya gitu. Misalnya. Nah, jadi ini sedang dalam proses perencanaan. Makanya disebut planning period ya, atau waktu perencanaan. Nah, waktu perencanaan ini kalau baca di literatur ada 2 jenis ya, ada single planning period, ada juga multi period ya. Ada single period, ada multi period. Kalau single itu artinya merencanakan apa namanya? Ya, pencarian rutenya direncanakan misalnya untuk 1 hari saja gitu ya. Itu namanya single period. Misalnya untuk hari ini gitu ya. Tapi kalau multi period itu biasanya, multi period planning itu biasanya misalnya beberapa hari gitu ya. Jadi tentang kita akan mencari rute kendaraan untuk mengunjungi sejumlah customer dalam seminggu ke depan misalnya. Jadi di hari pertama misalnya kendaraan 1 kamu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Di hari kedua mungkin rutenya berbeda gitu, dengan dengan hari pertama gitu. Dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan planning period ya. Nah, di sini a given planning period artinya ya dengan periode waktu yang diberikan nih. Karena ini customernya sedikit, kemudian misalnya mobilnya cukup lah kira-kira 3 juga, maka mungkin ini perencanaannya untuk 1 hari saja gitu ya. With an objective of minimizing the total distance traveled by delivery vans ya. Dengan tujuan atau fungsi objektifnya itu adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh ya, total jarak tempuhnya by delivery vans dengan oleh si vans pengiriman ya. Jadi mobil vans ceritanya. Atau mobil box gitu ya. Oke, gitu kira-kira. Inilah yang disebut dengan CVRP. Kenapa ada kapasitas? Apa maksud dari kapasitas? Karena si kendaraan ini dia punya kapasitas maksimum. Nah, itu asumsinya ya. Dan si customernya dia punya permintaan tertentu, demand gitu ya.
Kalau misalnya apa bedanya dengan yang VRP saja nggak ada kapasitasnya, itu artinya asumsi dari kendaraan itu adalah unlimited gitu ya. Artinya dia nggak ada batasan dari kapasitasnya. Berarti kan dia bisa dalam satu hari itu dia bisa mengunjungi berapapun, nggak ada batasan gitu. Yang penting misalnya ya ini tergantung masalah sih. Apakah dibatasi oleh jam kerja misalnya? Kalau dibatasi jam kerja ya berarti jadi kalau misalnya dia kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya, maka dia nggak bisa mengunjungi semuanya dalam satu hari karena dia dibatasi oleh jam kerja. Nah, itu tergantung pada masalahnya ya. Sekali lagi tergantung pada masalahnya. Oke, tapi yang sekarang sedang dikaji adalah kapasitasnya ya. Yang ada kapasitasnya. Nah, ini contohnya. Oke, nah misalnya ini adalah solusi yang dihasilkan ya. Jadi ini ada dua rute ya. Ada yang dari depot tuh ada yang ke C14, C6, C10, C11, C1, C9, C4, kemudian kembali ke depot dan ada satu rute lagi. Dan kalau kita jumlahkan demandnya, ini 8 tambah 7, 15, tambah 13, 28, 28 tambah 4, 32, 32 tambah 6, 38, 38 tambah 10, 48, 48 tambah 2, 50. Jadi kalau kita totalkan, dalam satu rute ini ada 50 permintaannya totalnya dan kapasitasnya kan maksimum 70, berarti masih boleh ya. Masih boleh. Ini 50 nih. Dan dengan cara yang sama kita bisa hitung, cek manual gitu ya. Apakah rute ini visible atau tidak? Visible itu artinya layak atau tidak, atau maksudnya solusi layak ya. Visible solution itu artinya apakah dia tidak menyalahi constraint apapun gitu ya, tidak, atau memenuhi semua kendala, semua constraint yang diberikan. Di mana di sini ada satu constraint tentang kapasitas dari kendaraan ya. Berarti ini adalah salah satu visible solution. Nah, kenapa rutenya ada dua sedangkan kendaraannya ada tiga misalnya? Nah, dalam VRP itu eh, tidak harus semua kendaraan itu dalam hari tersebut atau dalam planning period tersebut itu berjalan ya, artinya bekerja ya. Jadi kalau misalnya dengan dua van aja cukup, ya kenapa harus tiga-tiganya di apa dipekerjakan gitu ya? Udah dua aja. Karena kalau nambah satu van lagi kan berarti nambah biaya ya. Biaya untuk supirnya, untuk transportnya. Kalau bisa sama dua, kenapa harus tiga gitu. Jadi itu dalam VRP ya. Jadi dalam VRP itu secara tidak langsung nanti dia akan meminimumkan banyaknya kendaraan juga sebenarnya, banyaknya rute ya. Banyaknya rute yang dihasilkan. Karena ini contoh solusi dari CVRP ya. Oke, nah kemudian ini ada solution representation. Jadi dalam masalah VRP yang tadi dihasilkan itu kan ada dua rute ya. Ini first route-nya dari 0 ke C14, C6 dan seterusnya sampai kembali ke 0 ke depot. Kemudian ini second route-nya, rute yang kedua 0, C13 dan seterusnya. Nah, solution representation ini ada hubungannya dengan cara bagaimana merepresentasikan solusi di pemrogramannya nanti, di programmingnya gitu, di programmingnya. Nah, ini ada dua option katanya, kata Panca ini. Ada dua option, artinya rutenya itu kita bisa buat dalam satu vektor aja atau array satu dimensi gitu ya. Jadi ini rute pertama nih 0, 14, 6, 10, 11, 1, 9, 4 kembali ke 0. Kemudian dari 0 ada rute lain ke 13, 2, 12, 8 dan seterusnya sampai kembali ke 0. Kenapa di sini ada 01 lagi? Kan ceritanya ada 3 rute, ada 3 kendaraan. Sorry. Berarti kendaraan yang ketiga ini dari 0 ke 0, artinya dia nggak berangkat kemana-mana ya. Dia tetap ada di depot gitu ya. Kalau kendaraan ketiga berangkat berarti antara 0 ini dan 0 ini ada kota lain ya. Ada kota yang dikunjungi, itu berarti dia punya rute ya, kendaraan ketiganya.
Nah, ini representasi solusinya ya. Apakah akan disajikan dalam satu vektor seperti ini, atau second option bisa juga disajikan dalam multi array satu dimensi ya. Jadi apa? Ya beberapa vektor lah. Jadi ini untuk rute kendaraan pertama, ini rute kendaraan kedua, dan ini rute kendaraan ketiga ya. Atau nanti jadi array 2 dimensi boleh, atau matriks ya. Ini banyaknya baris, banyaknya kolom, banyaknya kolomnya misalnya ya kita sesuaikan nanti dalam pemrograman kira-kira berapa banyak kota yang bisa dikunjungi dalam satu hari maksimumnya, maka itu sebagai ukuran dari kolomnya gitu ya. Nanti sisanya ini nggak dipakai berarti. Nah, jadi sekali lagi solution representation ini intinya adalah bagaimana kita merepresentasikan solusi dari CVRP-nya. Dan ada dua cara di sini yang diperkenalkan. Oke, nah ini exercise, jadi dia ngasih semacam mini quiz ya untuk apa namanya mastiin nih audiensnya nyimak nggak gitu kan. Nah nomor 1 ya, apa kita bahas. Every customer can be visited at any time point within the given planning period. True or false? Masih ingat jawabannya? Apa nih? Apakah setiap customer bisa dikunjungi di waktu kapan saja dalam waktu apa period planning yang diberikan, waktu perencanaan yang diberikan? Jawabannya yes, jawabannya true, iya kan? Jadi gini, ada satu variasi dalam CVRP ya, di mana customernya itu tidak bisa dikunjungi kapan saja, tapi di waktu-waktu tertentu ya. Nah itu namanya time window ya. Jadi kalau kalian nanti baca uh, paper yang berkaitan dengan VRP atau CVRP atau tentang routing problem, kemudian di situ ada istilah time windows. Time window itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia agak kurang ini sebenarnya kayak jendela waktu gitu ya. Jadi jendela waktu itu misalnya gini, customer satu dia request misalnya untuk dilayani dalam tanda petik ya, atau di menerima menerima kunjungan misalnya, menerima pelayanan itu sebut saja di jam 10 sampai jam 12 misalnya. Dia hanya bisa di jam itu. Kenapa? Karena kalau siang dia harus berangkat bekerja ke tempat lain, atau dia ada urusan lain misalnya. Atau ada juga mungkin yang saya bisa dikunjungi setelah jam 3 misalnya. Karena seharian itu kerja sehingga nggak bisa didatangin kapan saja gitu kan. Jadi dia hanya bisa misalnya jam 3 sampai jam 5 misalnya, sebut saja. Atau boleh juga ada customer yang saya mah bisa dikunjungi kapan saja karena saya nggak kerja, nggak apa, atau kerja di rumah, jadi silahkan mau datang kapan aja. Nah, jadi karakteristik customer di dunia real itu bisa berbeda-beda gitu ya. Dalam hal kapan dia bisa dikunjungi ya, bisa at any time point, bisa di waktu kapan saja, atau di jam-jam tertentu sesuai dengan yang di request gitu. Kemudian yang kedua, each truck must be fully loaded before departing from the depot. Apakah setiap truck ini harus fully loaded, harus muatannya itu penuh sebelum berangkat dari depot? True or false? Nah, ini kan tahap planning ya. Kalau kalian simak tadi, ini kan tahap planning ya. Planning itu artinya jadi dalam tahap perencanaan dia sudah tahu rute nanti dia ke customer mana saja, dia udah tahu ya kan. Contohnya seperti tadi ya, ada first route, ada second route ya. Dia udah tahu mau kemana aja hari ini. Dan dia juga udah tahu total demandnya itu berapa dari rute yang dihasilkan dari
solusi, terserahlah algoritmanya apa ya, mau ALNS. Kita belum masuk ke metode ya, belum masuk ke metode, belum masuk ke algoritma, baru bahas masalah. Jadi si truknya itu kan, atau si drivernya udah tahu dia hari itu mau mengunjungi customer mana aja, dan dia juga udah tahu total demand yang dibutuhkan oleh setiap customer yang akan dikunjungi itu berapa. Misalnya sebut saja tadi 50, ya kan? Yang first road tadi kan kita jumlahin 50 ya. Nah, pertanyaannya apakah si truknya harus memuat 70? Gitu kan, fully load itu kan berarti dia maksimum ya kapasitasnya 70. Sedangkan rute yang dia akan kunjungi demand-nya hanya 50. Nah, ini kan kalau kita menggunakan logika ya tentu saja nggak perlu, ya kan? Nggak perlu truknya ini dimuat atau diisi secara penuh 70 sesuai batas maksimum kapasitinya gitu. Kenapa? Karena ya dia hanya akan mengunjungi, atau yang dibutuhkan hanya 50 dalam rutenya dia. Kecuali misalnya dia oke lah bawa buat spare aja, misalnya spare itu kalau ada kerusakan atau apa, sehingga dia masih masih bawa apa namanya, cadangan lah. Nah, kecuali ya itu, kecuali ya mungkin beberapa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 2 ini berarti false ya. All trucks must be utilized. Apakah semua trucks ini harus dimanfaatkan, harus dipekerjakan? Nah, tadi udah, kalau kita simak tadi, maka ini tidak harus, ya kan? Tidak harus. Jadi tadi contohnya ada apa namanya? Ada 3 truk, kemudian ternyata hasil dari solusinya hanya 2 saja yang bekerja, berarti nggak perlu, gitu ya, nggak perlu. Nah, ini kan masalah optimasi, ya kan? Artinya kita tidak hanya mencari rute yang optimal, tapi bagaimana kendaraan yang bekerjanya juga bisa diminimumkan ya, untuk meminimumkan biaya. Yang 4, each truck can only have one single trip. Apakah setiap truk ini hanya boleh mempunyai satu rute, single trip? Jadi kalau kalian pahami atau cermati lagi, tadi yang tadi itu kan menghasilkan 2 rute ya. Sebenarnya 2 rute tadi kalau dipakai atau kalau menggunakan satu truk mungkin enggak? Ya, sebenarnya mungkin saja, iya kan? Misalnya ada satu truk nih. Ya udah, dia pertama berangkat menyelesaikan rute 1, terus dia kembali ke depot, terus dia ambil barang lagi sesuai dengan kebutuhan di rute yang kedua, kemudian dia baru jalan lagi. Gitu kan? Untuk menyelesaikan atau mengunjungi customer-customer yang ada di rute yang kedua. Nah, sebenarnya mungkin kan teknik atau teknisnya seperti itu. Jadi truknya cuma satu, tapi dia 2 rute, 2 trip dalam satu hari misalnya, sebut saja. Nah, itu sebenarnya mungkin. Nah, cuman yang sedang dikaji di sini itu adalah single trip ya. Artinya satu kendaraan itu hanya satu rute dalam planning period yang diberikan, atau dalam satu hari misalnya. Nah, dalam kasus lain kalau kalian baca-baca, itu ada juga kasus yang multi trip ya. Jadi kendaraan itu boleh punya rute lebih dari satu ya dalam satu hari. Tapi itu bahasan lain. Oke. Nah, itu kita baru membahas tentang masalah. Mudah-mudahan dapat gambaran kira-kira tentang CVRP itu seperti apa dan bagaimana situasinya dalam dunia real ya. Begitu banyak perusahaan logistik atau perusahaan apa namanya, distribusi ya, perusahaan kayak paket gitu kan, banyak ya di lapangan yang ada hubungannya dengan permintaan, dengan kapasitas ya, atau bahkan ada time window-nya, boleh jadi. Dan para peneliti terus mencari bagaimana algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke, nah ini adalah salah satu algoritma yang
bisa dipakai yang disebut dengan ALNS, Adaptive Large Neighborhood Search. Jadi ini dikembangkan oleh dua profesor yang terkenal, ya, Stephen Ropke dan David Singer dari Technical University of Denmark, ya, dari Denmark tahun 2006. Oke, jadi ini kira-kira berumur 17 tahunan, ya. Artinya belum terlalu lama juga, ya. Tapi sudah banyak orang yang mengembangkan dan menggunakan algoritma ini untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ALNS ini belongs to the class of meta-heuristic, termasuk ke dalam kelas meta-heuristic seperti halnya simulated annealing, genetic algorithm, particle swarm optimization. Nah, kemudian ada juga kemarin apa namanya? Ant colony optimization dan seterusnya, gitu ya. Yang udah kita pelajari genetic algorithm, PSO, ya. Kemudian Ant colony optimization, kalau simulated annealing belum, ya. Nah, jadi ini ALNS ini termasuk ke dalam kelas meta-heuristik, ya. Kalau kalian masih ingat di pertemuan kapan, ya? 2 minggu yang lalu, ya. Kita sempat bahas tentang meta-heuristik, artinya salah satu ciri meta-heuristik itu dia punya dua kemampuan, ya. Ada eksplorasi dan juga eksploitasi, gitu ya. Eksplorasi itu kemampuan algoritma untuk menjelajahi ruang pencarian lain, ya. Kalau eksploitasi kemampuan algoritma itu untuk mencari solusi yang lebih baik dari solusi yang ditemukan saat itu, gitu ya. Artinya mencari di sekitarnya. Nah, ketika algoritma ini dikembangkan, ALNS dikembangkan, itu pertama kali digunakan ini nih untuk menyelesaikan pick up and delivery problem with time windows, ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah pick up, ambil, kemudian kirim, ya. Sama kayak mungkin kalau di Indonesia kayak Shopee Food, gitu ya. Itu pick up and delivery, ya. Jadi si drivernya harus pick up, kemudian dia kirim, ya. Atau bisa juga pick up-nya nggak satu, pick up-nya dia dua, kemudian baru dikirim ke apa namanya, ke customer, gitu ya. Nah itu, ini salah satu varian, ya. Varian dari VRP itu ada pick up and delivery problem. Nah, cuma di sini ada with time windows, ya. Tadi masih ingat apa yang disebut dengan time windows? Intinya itu adalah waktu dari setiap customer yang bisa dikunjungi. Nah ini a variant of vehicle routing problem. Oke. Nah, several application areas. Ini ada banyak aplikasinya. Aplikasi dari ALNS ini udah banyak dipakai. Nah, contohnya katanya baca papernya Mara et al. Mara ini tiada lain adalah papernya dia sendiri yang dia tuliskan di sini. Mara ini nama penulis pertamanya. Et al itu kan dan kawan-kawan, ya. Jadi ini dan kawan-kawannya adalah paper ini. Paper yang dia tulis sendiri, ya. Karena memang di papernya ini cukup komprehensif, membahas tentang bagaimana ALNS dan juga aplikasinya. Nah ini 3 contoh aplikasi yang dia highlight di sini. Ada manufacturing system, ya, sistem manufaktur. Kemudian ada healthcare, kemudian ada farming, ya, di bidang pertanian. Oke, nanti kalian perlu baca paper ini nih kalau nanti tertarik dengan ALNS. Oke, nah di sini ini adalah algoritmanya. Seperti halnya di video ini, dia nggak jelasin detail bagaimana algoritma ini, ya. Cuman coba kita amati di sini ada 3S, ya, 3 solution yang nanti dipakai di algoritma. Ada istilah initial solution, solusi awal. Kemudian ada istilah current solution, solusi saat ini. Nah, itu simbolnya S-nya. Ada juga S aksen, working solution. Kemudian ada S star, based on solution so far, atau global solution. Based on itu maksudnya solusi terbaik saat ini, gitu ya, yang paling optimal atau yang paling baik selama dia
melakukan proses pencarian. Kemudian ada objective value, kemudian ada the weight associated with destroy operator I. Jadi di sini ada dua jenis operator ya, ada destroy, ada repair. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Cuman karena ini operator I berarti artinya apa? Artinya operator dari destroy ini, di operator perusak ini nggak cuma satu ya, karena I di situ. Artinya mungkin ada dua, ada tiga dan seterusnya. Repairnya juga sama, operator repairnya juga dia sama. Operator itu bayangkan aja seperti metode lah, mekanisme atau cara bagaimana cara merusak dari solusi yang ada. Destroy operator itu. Kalau repair operator bagaimana cara untuk memperbaiki solusi yang ada. Gitu. Nanti kita bahas. Kemudian ada probabilities of destroy operator to be selected. Nah, ada probability setiap operator perusak itu ada probabilitasnya yang disimbolkan dengan P. Oh, enggak setiap ya, ini karena enggak ada indeks I-nya ya, cuman P min, berarti ini untuk semua ya. Untuk semua operator itu ada probabilitasnya. Kemudian P plus ini adalah probabilitas atau bentuknya matriks ya ini. Soalnya probabilities ya, berarti bentuknya jamak ya kan. Ya, boleh jadi setiap operator punya probabilitas yang berbeda-beda. Mungkin awalnya probabilitasnya sama, kemudian seiring berjalannya iterasi atau waktu demi waktu, operator perusak ataupun operator repair yang performanya baik, maka dia bisa mendapatkan tambahan probabilitas atau kemungkinan keterpilihannya akan bertambah. Oke, itu semacam pengetahuan yang butuh digali lebih lanjut. Saya nggak akan terlalu explore di situ ya tentang probabilitas ini. Kemudian updating period of weight. Nah, ini ada masa update dari bobot ya. Jadi bobot ini di setiap operator ini ada bobotnya, mungkin di awalnya sama gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu akan diupdate. Nah, ini kapan waktu mengupdate-nya? Ini ada CS di sini. Kemudian di sini ada initial temperature, ada current temperature. Nah, apa hubungannya T di sini? Nanti ini sebenarnya hubungannya dengan acceptance criteria ya, dengan kriteria penerimaan. Ini sebenarnya konsep dari simulated annealing ya. Kalau kalian, tapi kita belum belajar simulated annealing ya. Tapi saya tahu di sini Tanti ya kalau nggak salah. Ya, Tanti belajar tentang simulated annealing di SL-nya. Nah, jadi konsep temperatur ini dipakai ya inspirasinya dari simulated annealing gitu ya. Intinya nanti tentang acceptance kriteria. Oke, nantilah kita bahas berikutnya. Terus ada cooling rate juga ya tadi di akhir. Oke, nah ini dia jelasin per blok ya. Jadi ada ini. Oke, ini yang di bagian atas ada initialization phase ya, ada fase inisialisasi. Kemudian ini ada main phase ya, fase utama. Di sini ada repeat until ya. Berarti ini pengulangan atau iterasinya mulai di sini. Inilah yang diulang-ulang oleh algoritma ALNS ini. Nah, si main phase-nya ini kalau dipecah lagi ada 3 bagian lah kira-kira. Ada destroy and repair operators, ada operator perusak dan juga perbaikan ya. Operator perusakan dan juga perbaikan gitulah kira-kira ya. Apa maksudnya nanti kita bahas. Nah, di situ select a destroy and a repair operator from omega using roulette wheel selection. Nah, ini menggunakan pemilihan roda roulette ya. Roulette wheel selection ini kita pernah pelajari di GE ya, genetic algorithm, yang jadi setiap operator itu awalnya punya probabilitas yang sama, kemudian diputar di roulette wheel, atau aplikasinya bisa membangkitkan bilangan acak, nanti bilangannya itu ada di interval mana, berarti operator itu yang terpilih gitu ya. Apakah operator destroy maupun operator repairnya ya.
Nah, lihat di situ repair sama destroy-nya ini. Jadi si S ini kan tadi sebagai initial solution, awalnya dia di destroy dulu ya. Di sini kan manggil destroy ya. Jadi dia dirusak dulu solusinya, kemudian di repair, diperbaiki dan nanti disimpan dalam solusi barunya itu disimpan dalam S aksen atau tadi working solution. Solusi apa namanya? Ya, yang sedang maksudnya yang sedang uh, dipertimbangkan sebagai solusi baru atau itu bisa disebut dengan solusi baru lah, working solution, solusi baru. Nah, kemudian di sini ada acceptance criteria ya. Ada kriteria penerimaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu apakah solusi baru ini akan diterima? Diterima itu maksudnya apakah akan dianggap sebagai apakah akan menggantikan solusi sebelumnya? Itulah maksudnya ya. Nah, mungkin kalau yang pernah kita pelajari sekilas gitu ya, kenapa harus ada kriteria penerimaan gitu kan? Kalau solusi barunya lebih baik dari solusi sebelumnya ya udah terima gitu kan. Tapi kalau solusi baru kualitasnya lebih buruk dari solusi yang ada, solusi sebelumnya, ngapain diterima kan gitu ya. Mungkin dulu apa kita belajarnya baru sampai situ gitu kan. Nah, tapi di acceptance kriteria yang menggunakan konsep dari simulated annealing ini, solusi buruk itu meskipun yang didapatnya solusi buruk, maksudnya buat solusi buruk itu maksudnya meskipun solusi baru itu tidak lebih baik dari solusi yang ada, itu belum tentu ditolak gitu ya, masih ada kemungkinan diterima gitu. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Nanti gimana caranya di situ nanti akan membangkitkan bilangan acak. Di sini ada bangkitkan antara 0 sampai 1, kemudian di sini ada kurang dari, nanti dicek apakah bilangan randomnya itu kurang dari, nah ini konsep dari simulated annealing di sini pangkat minus bla 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 dalam kurung T, dan di sini suhunya dipakai ya. Mungkin ini harus di pertemuan lain lah kalau mau bahas simulated annealing ya. Jadi kalau bilangan randomnya ternyata atau kalau kondisi if-nya ini memenuhi, maka solusi barunya tetap akan kita terima ya sebagai solusi, akan menggantikan solusi yang lama. Tapi maksud menggantikan itu jangan khawatir ya, karena solusi terbaik saat ini disimpan dalam S yang lain yaitu S star gitu ya. Jadi di sini S-nya memang digantikan oleh S aksen atau current solutionnya akan diganti dengan working solution yang new solution solusi baru, tapi jangan khawatir bahwa solusi terbaik sejauh ini disimpan dalam variabel yang lain yaitu S star. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, acceptance criteria ini intinya meskipun solusi baru yang dihasilkan tidak lebih baik dari solusi saat ini, solusi sebelumnya, maka belum tentu dia akan ditolak. Ada kemungkinan diterima kalau bilangan acak yang dibangkitkan memenuhi kriteria ini. Gitu kira-kira. Nah, kenapa solusi buruk itu harus diterima atau kadang-kadang diterima dalam RNS yang menggunakan konsep dari simulated annealing itu sebenarnya itu dalam upaya eksplorasi ya. Kalau kalian kembali ke konsep metaheuristik, ada eksploitasi, ada eksplorasi. Eksplorasi itu intinya menjelajahi ruang-ruang pencarian yang baru yang lain, dan jadi meskipun solusinya tidak lebih baik nggak masalah gitu, karena mungkin itu menjadi cikal bakal dari ditemukannya solusi baru yang lebih baik dari yang saat ini. Itu dalam upaya untuk tidak terjebak dalam optimum lokal gitu. Jadi jangan-jangan solusi yang didapat sekarang ini adalah optimum lokal gitu ya. Nah, itulah kenapa solusi yang buruk sebut saja itu kadang-kadang diterima untuk menggantikan solusi. Oke,
Gitu kira-kira acceptance kriteria. Kemudian di sini ada adaptive weight adjustment, ada pengupdatean bobot ya. Jadi bobot dari setiap operator itu awalnya di set sama, tapi setelah beberapa iterasi, sebut saja misalnya setelah 20 iterasi, itu bobotnya akan diupdate, dan proses mengupdate-nya itu berdasarkan performa dari setiap operator gitu ya. Jadi kalau ada operator yang performanya baik, sini nggak terlihat sih ya bagaimana ngasih nilai bobot ke operator. Artinya ini masih singkat ya, mengupdate-nya itu seperti apa nggak detail, tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya gini, ANS yang dipakai ini menggunakan 3 operator destroy misalnya, dan 3 operator repair gitu ya. Kemudian ketika performanya baik itu artinya solusi baru yang dihasilkan ternyata lebih baik dari solusi sebelumnya, maka kita kasih reward gitu ya. Jadi setiap operator yang berhasil menghasilkan solusi baru yang lebih baik dari solusi sebelumnya, maka dikasih reward. Dan reward itu nanti akan diakumulasi, dan setelah iterasi tertentu, reward itu ya akan menentukan tentang perubahan bobot. Jadi awalnya misalnya probabilitasnya sama, kalau ada 3 berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu ya, atau 33% kira-kira probabilitasnya. Tapi karena satu operator ini performanya lebih bagus, maka setelah 20 iterasi misalnya, maka probabilitasnya akan meningkat. Misalnya operator 1 jadi 50%, operator 2 jadi 25, operator 3 jadi 25. Nah, itu kemungkinan. Jadi artinya peluang terpilihnya operator yang performanya baik itu akan meningkat dari waktu ke waktu sebagai bentuk reward. Oke. Ini unlimited nggak Gmeet-nya? Atau 1 jam akan mati? Apa? Unlimited. Oke. Siap. Kalau gitu saya lanjut. Baik. Nah, ini ada destroy and repair operator. Jadi destroy itu artinya nanti ada penjelasan ya. Jadi merusak solusi. Kalau repair memperbaiki solusi. Jadi maksud dari destroy itu nanti customer yang ada dalam rute initial solution ya, dalam rute awal itu akan di remove. Berapa banyak customer yang di remove itu dinotasikan dengan row ya. Row itu the number of customers to be removed. Jadi nanti kita akan meremove itu ya mengeluarkan sejumlah customer dari solusi, dan berapa banyak customer yang di remove-nya itu nanti sifatnya acak, minimum lower bound, maksimumnya upper bound gitu ya. Jadi misalnya row-nya 4, row-nya misalnya 2 sampai 8, berarti ya nanti row-nya itu acak ya, antara 2 sampai 8. Jadi kadang-kadang mungkin yang di remove-nya itu ada 2 customer atau 4. Jadi bisa berbeda-beda dalam setiap iterasi. Nah, lower bound and upper bound belong to the set of integer ya. Jadi di setnya sebagai bilangan bulatnya. Nah, the principle of selecting destroy and repair operators itu pakai, nah seperti tadi yang sudah disampaikan dalam algoritma ya, itu sebenarnya menggunakan prinsip roulette wheel ya. Jadi probabilitasnya sama awalnya, kemudian diputar pakai bilangan acak ya, intinya nanti lihat dia ada di interval mana, berarti operator itu yang terpilih. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu operator yang umum digunakan ya. Di dalam setiap ANS mau masalah apapun itu random removal itu umum ada ya, atau
selalu ada. Apa yang dimaksud dengan random removal? Random removal itu intinya ini kan rute, ini sebut saja ini initial solution ya, solusi awalnya. Ada dua rute. Nah, kemudian kita bangkitkan bilangan acak untuk nilai rho-nya. Rho-nya itu misalnya keluarlah 3 ya. Karena lower bound-nya misalnya 2, kemudian upper bound-nya 8 misalnya. Dan rho-nya itu 3 berdasarkan bilangan acak yang dihasilkan. Dan yang 3 customer itu akan dihilangkan, akan di remove dari rute. Jadi misalnya 3 customer yang terpilih itu ada C5, C12, dan C10 ya. C5 dan C12 ada di rute yang kedua, C10 ada di rute yang pertama. Nah, ini kan awalnya nih, C10 masih ada ya kan. Second route 12 dan 5 masih ada. Nah, kalau di remove itu artinya apa? Artinya ini contohnya nih. Jadi kan asalnya dari C8 ini ke C berapa tadi? Lupa. C5 ya. Nah, itu kan asalnya ada rute ke C5. Dari C5 ke C15. Karena C5 ini dihapus, akan di-remove dari solusi, maka garisnya juga akan dihapus sehingga dari C8 langsung ke C15 ya. Begitu juga yang lain ya. Ketika ini dihapus, berarti dari C2 langsung ke C8. Ketika ini dihapus, berarti dari C11 langsung ke C6. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi rute barunya jadi gini nih. Setelah di-destroy. Nah, itulah kenapa disebut destroy operator, karena dia itu adalah satu cara atau satu mekanisme untuk merusak solusi. Di solusi yang ada ini dirusak. Kenapa dirusak? Nanti kita bahas ya. Kenapa harus dirusak? Karena nanti juga akan diperbaiki sebenarnya. Jadi sengaja dirusak dalam upaya untuk mencari solusi baru. Dalam upaya untuk mencari solusi baru. Oke, nah jadi customer yang belum masuk atau yang di remove itu adalah C12, C5, dan C10. Ini di remove ya. Oke, operator yang kedua ada show removal. Sebenarnya ini bahasnya nggak berurutan. Maksudnya kalau destroy-nya udah terpilih, sebenarnya langsungnya ke repair ya. Tapi karena ini semacam pengetahuan dulu tentang jenis-jenis operator, maka bahas dulu apa bedanya operator random sama show. Oke, nah ini ada show removal. Jadi show ini nama orang. Ini katanya kalau dulu ya penamaan. Jadi ini suatu operator yang ditemukan oleh si show gitu ya. Terus orang menamai ini adalah show removal karena dia ya si show ini mengusulkan suatu operator yang baru untuk merusak solusi yang ada. Dan ukuran perusakannya itu disebut dengan relatedness measure ya. Jadi ukuran dari keterhubungan apa ya, kemiripan mungkin ya. Relatedness ini kata benda dari relate. To measure the similarity between two customers. Jadi untuk mengukur kemiripan antara dua customer. Gimana cara mengukurnya? Nah, RIJ ini bisa dihitung dengan cara ini DIJ plus DJI ya. Artinya jarak dari, jadi gini, seberapa mirip sih customer I dengan customer J? Hitung aja jaraknya. Jarak antara I ke J ditambah jarak DJ ke I gitu. Nah, sebenarnya ada kasus di mana simetrik, ada juga non asimetrik ya kan. Kalau simetrik itu kan artinya jarak dari I ke J sama aja dengan jarak dari J ke I gitu kan. Nah, tapi kalau di lapangan kan sebenarnya
belum tentu sama juga ya. Artinya DIJ boleh jadi tidak sama dengan DJI. Jadi kalau di real world-nya boleh jadi itu kenapa beda, karena ya kayak jalan berangkatnya beda dengan jalan pulang gitu. Jadi kalau jalan pulangnya nggak bisa lewat jalan berangkat karena itu satu arah. Jadi dia harus ke jalan yang lain. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ini tergantung kasusnya ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini relate apa ya, show removal itu sepertinya tidak berlaku kalau kasusnya itu simetrik ya kan, karena kalau kasusnya simetrik ya berarti kemiripannya itu ya selalu mirip ya, karena sama aja ya. DIJ dengan DJI berarti 2 kali lipat dari jaraknya. Semuanya juga sama. C1 C9 ini 2 kali lipat dari jaraknya. Kalau kasusnya simetrik ya. Nah ini C1 ke 9 ini seberapa mirip. Tapi kalau saya baca relatedness measure ini untuk kasus yang lain boleh jadi caranya tidak seperti ini. Jadi intinya sih bagaimana mengukur kemiripan gitu ya. Boleh ya kemiripannya diukur dengan cara yang lain? Sebenarnya boleh. Kalau saya pelajari di sumber lain itu boleh-boleh aja. Misalnya seberapa mirip antara C1 dengan C9, ya udah lihat aja berdasarkan demandnya. Misalnya C1 demandnya 5, C9 demandnya 5 misalnya. Udah mirip berarti. Misalnya kita sebut mirip itu berdasarkan selisih dari demandnya misalnya. Nah, itu juga boleh-boleh aja, sama aja. Artinya ini salah satu contohnya. Atau mungkin ini dulu usulan dari Shaw-nya itu ya, tentang related measure itu kayak gitu. Tapi dalam aplikasinya setahu saya itu bisa bergantung pada kasusnya. Gitu. Nah, ini show removal nih. Ini functionnya atau algoritma dari show removal. Ini sumbernya dari ini ada di bawah ya. Select one customer randomly as a seed customer and put it in the list D. Jadi intinya pilih satu customer secara acak, kemudian customer itu disimpan dalam sebuah daftar D. D ini adalah ya, semacam himpunan customer yang di remove, yang di delete. Itulah kira-kira ya. Mungkin masih butuh explore lagi tentang show removal ini. Nah, kemudian di sini ada removal cost ya. Apa namanya? Jadi ada biaya, oh ini worst removal ya. Jadi ini operator yang lain itu namanya worst removal. Jadi worst removal itu nanti kita perlu menghitung namanya removal cost ya. Biaya remove. Cos I, S itu sama dengan Fs dikurangi F min I S. Jadi maksudnya, nah ini F min I ini apa? The objective value of S when component I is excluded from S. Jadi kalau customer ke I itu dihapus dari solusi, maka sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan dari biayanya. Biaya itu ya dilihat dari fungsi objektifnya. Kalau tadi kan minimum travel distance ya kan. Jadi kalau tadi C5 ini dihapus misalnya, maka jadi berapa nih total rutenya? Atau seberapa signifikan perubahannya terhadap perubahan dari fungsi objektifnya lah kira-kira gitu. Nah ini worst removal. Berarti yang dihapus itu nanti yang paling maksimum ya. Ketika C5 dihapus misalnya, oh ternyata signifikan dalam perubahan dari apa namanya? Dari total jarak tempuhnya. Nah, itu berarti worst. Worst itu berarti kita menghapus apa namanya? Customer yang paling signifikan perubahannya terhadap perubahan dari total jarak. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini apa berarti? Cos I, cos 1, S, berarti ngitungnya gini. Nah, kalau C1-nya nggak dilibatin,
itu jadi gimana gitu ya. Jadi dari C11 langsung aja ke 9 katanya, nggak usah ke C1. Nah, bagaimana perubahannya terhadap fungsi objektif. Nah, kira-kira seperti itu ya words removal. Um, ini ada mini quiz ya. The number of customer removed in each transaction may be different. Banyaknya customer yang di remove dari setiap iterasi mungkin berbeda. Betul atau salah? Jawabannya betul ya kan, karena apalagi kalau yang random ya, yang random removal itu eh sebenarnya nggak cuma random, itu agak apa ya, operator yang lain juga mungkin ya. Kalau random itu kan bangkitin bilangan acak antara lower bound sama upper bound ya. Yang disebut dengan row itu kan berarti banyaknya customer yang di remove-nya bisa berbeda-beda ya kan. Nah, gimana kalau yang worst removal? Worst removal itu kan menghapus pelanggan yang signifikan perubahannya terhadap total jarak misalnya, karena fungsi objektifnya adalah meminimumkan total jarak ya kan. Apakah yang dihapusnya satu saja yang terburuk itu, atau lebih dari satu? Nah, itu sebenarnya tergantung pada si pembuat algoritmanya. Jadi nggak ada aturan sekali lagi. Jadi saya pernah menemukan yang worst removal itu tetap bangkitin bilangan acak random. Misalnya row-nya tadi ya, row-nya antara 2 sampai 8. Misalnya kalau row-nya 3 ya, berarti algoritma itu atau operator itu akan menghapus 3 customer terburuk gitu ya, yang signifikan pengaruhnya terhadap penurunan dari total jarak. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nggak mesti satu sebenarnya, tergantung kita men-setting algoritmanya. Boleh satu atau boleh antara upper bound sampai lower bound ya. Lower bound sampai upper bound, sama kayak random removal. The worst this operator is implemented and there are 4 customer left in S. The removal costs are listed as follows. Ini contohnya ada worst destroy operator ya, katanya diimplementasikan dan hanya ada 4 customer yang tersisa dalam current solution ya. The removal cost are listed, misalnya nih C2, C5, C7. Nah, kira-kira customer mana yang akan di remove katanya kalau menggunakan algoritma ini. Nah, ini costnya nih, berarti which customer will be selected the worst destroy operator. Jadi kalau Y-nya 0, kalau P-nya 3 katanya. Nah, ini kan ini R-nya ini ya. L ini all plan request. I ya, semua apa nih? Choose random number Y. Jadi Y ini adalah bilangan acaknya dalam interval 0 sampai 1, tapi misalnya di sini interval apa Y-nya itu 0 ya. Berarti tinggal masukin aja ke sini ya. L ini adalah all plan request. Jadi berarti solusi yang ada ya, berarti ada 4 ya L-nya ya. Kan di sini ada 4 yang tersisa nih. 4 customer yang tersisa dalam S. Sorted by descending cost. Nah, ini udah diurutkan L nih. Jadi ada 4 ya. P-nya 3 misalnya katanya. P itu apa di sini? Dia cuma jadi pangkat dari bilangan acaknya ya. Kalau 0 berarti ya oke. Kalau Y-nya 0 berarti 0 pangkat P. P 0 pangkat 3 itu berapa? 0 ya. 0 kali 0, 0 kali ini 0 ya. Berarti L yang ke 0 berarti 20 ya kan? Coba. Ini ada. Oh, ini harus disimak ya videonya. Tapi R-nya ini kalau ini 0 0 pangkat 3 0 0 kali 4 ya ini. Karena 4 tersisa. Ini kardinalitasnya banyaknya elemen dari L, jadi ada 4.
Atau all plan request itu maksudnya yang sudah masuk ke solusi ya. Jadi ini yang belum gitu. Oke, nah ini masih butuh pendalaman ya. Nah, ini kira-kira repair operators ya. Kalau kalian baca di papernya dia yang Mara dan kawan-kawan, ada sejumlah operator yang sudah orang lain kembangkan ya. Ada greedy insertion, ada regret insertion, tapi ini bukan removal ya. Oh, ini repair. Sorry. Ini repair ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang yang remove, nah, ini yang remove apa ya? Destroy operator. Sekarang yang repair ini ada sejumlah operator yang sudah banyak dikembangkan oleh orang, dan ini referensinya nih. Ini keterangan dari operator tersebut. Jadi kita tinggal pilih. Jadi intinya, kayaknya saya nggak akan bahas terlalu dalam di repair ini. Tapi intinya gini, ketika ada customer yang di remove, maka si customer yang sudah di remove itu, yang ini nih akan dimasukkan kembali dalam solusi. Tapi dimasukkannya itu di mana? Apakah di posisi semula ataupun tidak? Nah, itu ada mekanismenya. Tadi yang itulah perbedaan antara beberapa uh, repair operators tadi ya. Tadi kan ada banyak ya. Tapi itu mungkin di lain kesempatan kita bahasnya. Tapi intinya dari repair itu kan yang namanya VRP itu semuanya harus dikunjungi, ya kan? Ini udah di remove nih dari solusi. Nah, nanti pada saat proses repair ini akan dimasukkan lagi. Cuman dimasukkannya itu uh, di mana gitu ya? Di mana tuh maksudnya kalau kalau di kasus ini kan seperti nggak ada pilihan lain ya kan? Eh C C berapa tadi di sini? C5 ya. Aku sebut saja lah ini C5. C5 ini kan udah dihapus dari rute 2 ya kan. Sekarang dia mau ditambahin lagi di rute yang mana gitu ya. Nah, kalau masalahnya yang besar eh, ada kemungkinan dia tidak dikunjungi oleh kendaraan yang kedua ini. Mungkin dikunjungi oleh kendaraan yang ketiga. Jadi bayangkan aja misalnya di sini ada rumah-rumah lagi, ada customer lagi, sehingga C5 ini dikunjungi tidak oleh rute yang ini, tapi oleh rute yang lain gitu. Karena saking banyaknya customer dan juga saking banyaknya rute kendaraan. Jadi yang asalnya dia dikunjungi oleh rute kedua, mungkin dikunjungi oleh rute ketiga atau kendaraan ketiga atau kendaraan ke satu dan seterusnya. Nah, itu adalah maksud dari repair ya. Jadi memasukkan kembali customer-customer yang sudah di remove. Nah, begitu kira-kira tentang ALNS. Jadi ini suatu algoritma yang menarik yang kalau kalian tertarik bisa terus mengkajinya. Dan kalau nggak salah di akhir ada demonya juga kalau kalian lihat di situ. Cuman nggak tahu dia share share programnya nggak? Nah, di situ ada ini saya belum nyimak sampai sampai beres sampai demo ini. Nanti kalian bisa cek apakah dia share codingannya atau enggak. Kalau di share wah, itu baik banget ya, berarti itu bisa dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di dikunjungi. Nah, ini state of the art LNS nih. Tips and trick. Nah, ini untuk pengembangan algoritma ya. Pokoknya ini keren lah cara ini. Baik, untuk sementara sampai sini dulu. Silahkan ada yang mau bertanya? Kita tanya jawab.
Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ya ya udah kita cukupkan sampai di sini kuliah hari ini. eh ini videonya direkam, nanti kalian bisa putar lagi dan cek di YouTube jika diperlukan suatu saat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.